itulah wadah konkret bagi tangan-tangan yang mau terulur untuk membantu mereka yang miskin, yang kecil, yang lapar, yang kehausan, yang tidak punya rumah, yang terpinggirkan, dan yang berkebutuhan khusus. Mari kita sadari betapa seriusnya kesempatan sekarang ini untuk mempersiapkan hidup yang kekal di masa depan. Antifon pembuka. Ya Tuhan, ujilah dan selidikilah jalanku, periksalah batinku dan bimbinglah aku di jalan menuju hidup abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Menyadari bahwa kita seringkali mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, maka kita mohon ampun kepada Allah. Dan untuk itu mari kita persiapkan hati kita dengan hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa penguasa alam semesta, Engkau menghendaki dirimu menjadi harta kekayaan bagi siapapun yang percaya kepadamu. Semoga iman kepercayaan kami berkembang dengan subur dan mempersatukan serta merukunkan umat manusia. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedang Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepada Bapa
supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, agar hidup menjadi berkat bagi orang lain, perlu didukung paling tidak 3 perangkat. Pertama, mata yang melihat, atau kalau mata jasmani sudah tidak berfungsi dengan baik, mata batin. Yang kedua, hati yang tergerak oleh belas kasih. Dan yang ketiga, tangan yang terulur. Seorang kaya yang dikisahkan oleh Yesus dalam Injil hari ini tampak bahwa matanya tidak melihat, atau dia pura-pura tidak melihat bahwa di depan pintu ada seorang yang miskin dan kelaparan. Karena kalau dia melihat, pasti dia tidak punya selera untuk makan dengan makanan yang enak-enak. Hatinya juga tidak tergerak oleh belas kasihan, dan tangannya tidak terulur bagi orang lain. Maka hidupnya tidak menjadi berkat. Tampak pada akhir hidup, setelah kematiannya, ia menderita. Sedangkan Lazarus hidup dalam kebahagiaan. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya mata kita bisa melihat, supaya batin kita, hati kita selalu tergerak oleh belas kasih, dan tangan kita selalu terulur bagi orang-orang yang miskin, yang lapar, yang haus, yang terpinggirkan, yang berkebutuhan khusus, dan selanjutnya. Banyak istilah bisa digunakan. Khususnya pada masa Prapaskah ini, mari kita tanggapi dengan baik-baik apa yang diminta oleh Gereja Keuskupan Agung Jakarta lewat celengan Yesus
tunawisma. Itulah wadah konkret bagi tangan-tangan yang mau terulur untuk membantu mereka yang miskin, yang kecil, yang lapar, yang kehausan, yang tidak punya rumah, yang terpinggirkan, dan yang berkebutuhan khusus. Mari kita sadari betapa seriusnya kesempatan sekarang ini untuk mempersiapkan hidup yang kekal di masa depan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga sakramen-Mu yang telah kami terima dan rayakan terus-menerus bekerja dalam diri kami dan memampukan kami mewujudkan karya-karya cinta kasih, karya-karya belas kasih, sampai pada akhirnya nanti kami Kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, segenap anggota keluarga, segala aktivitas karya dan pelayanan kita, juga mereka yang kita doakan dalam misa ini, senantiasa diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi, pembuka seluruh aktivitas kita hari ini sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.